Pemirsa, setelah berbulan-bulan mandek, akhirnya kasus penganiayaan David Ozora dengan tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas dinyatakan lengkap atau P21. Keluarga korban David Ozora sempat menyindir pihak penegak hukum yang dinilai lambat menangani kasus tersebut. Apa yang menyebabkan kasus ini mandek? Kita akan membahasnya bersama Bapak Beni Mamoto dan juga ada Bapak Alto Labetubun, perwakilan keluarga dari David Ozora. Selamat sore Pak Beni dan juga Pak Alto. Selamat sore. Baik, kita akan ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, apabila kita lihat berkas ataupun dari mulai proses penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap memakan waktu 82 hari ataupun sekitar 2 bulan 22 hari. Banyak kemudian pihak yang menilai kenapa proses ini seakan-akan berjalan lamban. Bagaimana tanggapannya? Ya, yang pertama kami dengan munculnya kritikan dari pihak keluarga, kami langsung berkomunikasi dengan tim penyidik. Mereka menyampaikan bahwa sejauh ini semua berjalan lancar, koordinasi dengan jaksa penuntut umum juga lancar. Memang harus melengkapi P19 yang diberikan oleh JPU. Nah, dalam konteks ini kami sangat memaklumi apabila keluarga merasa ini terlalu lama. Karena bagaimanapun keluarga ingin secepatnya sidang digelar, kemudian proses pembuktian secara transparan dilakukan, dan nanti tentunya apabila dinyatakan bersalah diberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya. Jadi kami sangat memaklumi pihak keluarga merasa ini terlalu lama. Namun dalam konteks penyidikan memang penyidik sudah punya rentang waktu. Jadi dalam manajemen penyidikan itu ada batasan waktu, kewenangan menahan. Nah, inilah yang penyidik harus mengejar. Jangan sampai yang bersangkutan itu kemudian bebas demi hukum karena masa penahanan habis. Nah, oleh sebab itu dengan terpenuhinya P19, kemudian jaksa menilai sudah lengkap, maka terbitlah P21. Dan marilah kita ikuti nanti proses persidangannya secara transparan. Oke, tapi kemudian yang menjadi perbandingan adalah karena kemudian ini berbeda proses hukum dengan AG yang sebetulnya terakhir ditetapkan sebagai tersangka, tapi kan kita ketahui bersama saat ini sudah mulai proses pengadilan di tingkat pertama dan juga banding, padahal kemudian MDS adalah merupakan tersangka utamanya, seperti itu Pak Beni. Ya, dalam hal ini penyidik tentunya ekstra hati-hati karena apa? Kasus ini menjadi atensi publik, menjadi perhatian publik, kemudian juga dalam proses pembuktian tentunya lebih kompleks tersangka ini dibanding yang AG. Nah, oleh sebab itu ada proses rekonstruksi, kemudian pembuktian secara saintifik juga dilakukan. Nah, inilah yang kemudian memakan waktu yang cukup lama. Kalau kami dari kacamata mantan penyidik ya, dalam menangani kasus yang menjadi atensi publik memang ekstra hati-hati. Jangan sampai lolos, jangan sampai ada celah yang kemudian ketika diajukan di pengadilan nanti lolos. Inilah yang disampaikan oleh penyidik bahwa mereka maksimal, koordinasi dengan kejaksaan juga berjalan baik. Nah, diharapkan nanti persidangannya bisa berjalan dengan lancar gitu. Baik, kita ke Pak Alto sebagai perwakilan dari keluarga David Ozora. Pak Alto, bagaimana kemudian respon dari keluarga? Apakah kekecewaan keluarga akhirnya terjawab setelah kemudian hari ini Kejati DKI Jakarta menyatakan berkas perkara P21? Baik, selamat sore Mbak Fitri dan Pak Beni. Yang pertama tentunya tweet yang saya buat itu merupakan ekspresi dari keluarga karena kami merasa bahwa waktu dari persidangan Agnes dan waktu proses pemberkasan dari tersangka kedua dan ketiga yang khususnya Mario yang merupakan tersangka utama itu cukup lama. Tapi pada hari ini kan dari kejaksaan sudah menyatakan bahwa ini berkasnya sudah lengkap, P21 begitu. Dan sebenarnya kekecewaan ini dan ungkapan di publik lewat media sosial itu juga merupakan
pertanyaan-pertanyaan yang juga kami dapatkan dari massa, dari rekan-rekan, dan juga dari masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini. Dan perlu saya ingatkan bahwa kasus ini bukan hanya sebuah kasus yang menurut keluarga itu biadab, tetapi juga kasus ini juga membuka kotak Pandora akan hubungannya dengan kasus-kasus lain yang kita ketahui bersama, menyasar ke institusi pemerintah dan lain-lain. Jadi yang pasti dengan sudah ditetapkannya P21 hari ini tuh kami mengucapkan berterima kasih dan apresiasi kepada baik Polda Metro Jaya maupun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Oke, Pak Alto, ada komentarnya dengan pasal yang dikenakan kepada para tersangka, ada pasal penganiayaan berat dan juga pasal perlindungan anak. Khusus untuk pasal-pasal, saya pikir dari konsultasi keluarga dengan pengacara keluarga itu kami cukup puas. Nah, itu kan, tapi ini masih dalam proses pasal ya. Sekarang kami akan mengawal dan terus mengawal proses peradilannya. Karena sekali lagi itu David anak kami itu kan mengalami kekerasan yang luar biasa, penganiayaan berencana, dan tentunya kami akan mengawal itu supaya jangan sampai tuntutan pasalnya itu tinggi ternyata hukumannya itu menjadi melempem. Oke, apa kemudian harapan dari pihak keluarga ketika kemudian berkas sudah dinyatakan lengkap dan ini akan segera masuk ke persidangan, Pak Alto? Ya, dari awal komitmen keluarga adalah menyerahkan proses ini ke proses hukum. Dan itu komitmen keluarga dari hari pertama kejadian ini. Kami tidak ingin agar ini prosesnya itu diintervensi atau terintervensi dari pihak manapun, dan kami menyerahkan itu ke dalam proses persidangan. Buktinya dalam proses persidangan anak yang berkonflik dengan hukum, di saat tuntutannya 6 tahun tapi kemudian divonis hanya 3,5 tahun kalau nggak salah, kami tidak melakukan gerakan luar besar di massa, tapi kami tahu bahwa ini konsekuensinya. Nah, tapi khusus untuk Mario sebagai pelaku utama yang dengan gagahnya menendang kepala David sambil selebrasi, kami akan mengawal kasus ini supaya jangan sampai pola ataupun yang terjadi dengan Agnes itu lantas terjadi juga di Mario. Hukumannya misalnya tuntutannya 12 tahun ternyata cuma 3 tahun atau 4 tahun. Oke, baik. Terakhir kita ke Pak Beni, setelah kemudian ini sudah dinyatakan lengkap dan masuk ke persidangan, bagaimana kemudian tanggapannya dari Anda? Ya, marilah kita sama-sama mengikuti jalannya persidangan, kita sama-sama mencermati, nanti kita bisa mengikuti pembuktian satu persatu unsur pasal yang harus dibuktikan, dan dengan kawalan dari publik inilah diharapkan nanti persidangan dapat berjalan dengan objektif, kemudian hakim akan memutus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh tersangka ini, dan diharapkan itu juga bisa nanti menjawab pertanyaan publik selama ini, apa sih yang sesungguhnya terjadi, begitu. Oke, baik, kita akan sama-sama kawal nantinya persidangan. Terima kasih Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, dan juga Bapak Alto Labetubun, perwakilan keluarga David Ozora. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa, tetaplah bersama kami, rangkaian informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Dipersembahkan oleh, didukung oleh semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Coffee Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food.